Jumpa lagi di Fakta Loka. Kali ini Fakta Loka akan membahas topik tentang bagaimana menjadi diri sendiri untuk jalani hidup apa adanya. Kita sudah tidak asing lagi dengan ungkapan seperti kenalilah dirimu, jadilah diri sendiri, dan hiduplah apa adanya. Namun, banyak di antara kita yang belum sepenuhnya memahami arti sebenarnya dari ungkapan tersebut. Beberapa orang mungkin mengerti maknanya, tetapi tidak mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi diri sendiri adalah ungkapan yang sudah sering didengar. Secara konotatif, itu berarti memiliki keberanian untuk menjalani hidup sesuai dengan keadaan diri yang sebenarnya. Tidak merasa malu atau minder dengan penampilan fisik yang dimiliki, seperti postur tubuh, bentuk hidung, warna kulit, mata, rambut, dan lain-lain. Orang tersebut tidak membutuhkan polesan, apalagi topeng, untuk menyembunyikan keterbatasan dan kekurangan fisiknya agar membuat orang lain terkesan. Dengan kata lain, orang yang sudah menjadi dirinya sendiri adalah seseorang yang menerima dan bahagia dengan keadaan apa adanya. Orang yang telah menjadi dirinya sendiri dan mau hidup apa adanya tidak merasa rendah diri atau malu dengan kekurangan finansial yang dimilikinya. Mereka tidak pernah berusaha untuk mengada-adakan sesuatu yang tidak penting. Misalnya, dalam hal peralatan yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari, mereka lebih mempertimbangkan fungsinya, bukan merek, tipe, atau hal-hal yang berhubungan dengan gengsi. Mereka tentu membutuhkan pakaian, tetapi dalam pandangan mereka, pakaian itu berfungsi hanya sebagai penutup aurat dan pelindung dari cuaca, kuman, debu, dan kotoran. Yang penting bagi mereka adalah kebersihan dan kenyamanan saat mengenakannya. Merek dan model atau desain tidak menjadi hal yang penting. Dia juga mungkin membutuhkan kendaraan, tetapi baginya kendaraan tersebut hanya sebagai alat bantu mobilitas untuk memudahkan mempercepat dan menjaga keselamatan, bukan sebagai simbol kekayaan dan kemewahan untuk meningkatkan status sosial dirinya dan keluarganya. Dia tidak merasa minder saat mengendari sepeda motor atau mobil kelas rakyat keluaran tahun lama. Untuk menjadi diri sendiri, seseorang membutuhkan keberanian, yaitu keberanian untuk tampil apa adanya. Selain itu, untuk dapat hidup apa adanya, seseorang juga harus memiliki kesadaran diri. Kesadaran diri berarti menyadari potensi dan fungsi dirinya. Menyadari potensi diri berarti mengetahui kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Sedangkan menyadari fungsi diri berarti memiliki pemahaman tentang hak dan kewajiban diri. Orang yang menyadari potensi dirinya mengetahui kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Mereka tidak pernah berpura-pura tahu tentang sesuatu yang sebenarnya tidak mereka ketahui atau kuasai. Dia hanya mengungkapkan hal-hal yang dia tahu dan pahami, serta hanya melakukan pekerjaan yang dia mampu dan kuasai ilmu dan keterampilannya. Karena itu, seseorang yang menyadari kelebihan dan kekurangan dirinya tidak suka memberikan komentar atau menyalahkan hasil pekerjaan orang lain yang berada di luar bidang keahliannya. Seseorang yang menyadari fungsi dirinya memiliki pemahaman tentang kewajiban dan tanggung jawabnya. Mereka yang memahami hak dan kewajiban diri cenderung tidak terlalu menuntut hak secara berlebihan. Bagi mereka, hak merupakan konsekuensi dari kewajiban. Ketika kewajiban telah dilaksanakan dengan baik, maka hak akan datang dengan sendirinya. Oleh karena itu, orang-orang yang telah menjadi diri sendiri dan dapat hidup apa adanya lebih berfokus pada kewajiban, bukan mengikat diri pada hak atau hasil yang diperoleh. Mereka merasa senang dan bahagia ketika mampu menjalankan kewajiban mereka. Tetapi mereka merasa hina jika mengharapkan imbalan atas hal tersebut. Jadi, orang-orang yang dapat hidup apa adanya adalah mereka yang memiliki kecenderungan dan kemampuan untuk melakukan kebaikan dengan tulus dan bersyukur atas apapun yang mereka dapatkan atau miliki. Melakukan kebaikan dengan ikhlas berarti berbuat tanpa pamrih atau tanpa meminta imbalan. Mereka melakukan kebaikan demi kebaikan itu sendiri, tanpa berharap untuk mendapatkan balasan apapun dari tindakan baik mereka. Bahkan, mereka tidak mengharapkan imbalan materi yang setara, pujian, sanjungan, penghargaan, atau bahkan ucapan terima kasih sebagai tujuan dari perbuatan baik mereka. Oleh karena itu, orang yang bertindak dengan ikhlas dan tanpa pamrih tidak pernah merasa kehilangan apapun, karena mereka tidak pernah mengharapkan apapun dari tindakan baik yang mereka lakukan. Selain memiliki sikap ikhlas dalam berbuat, orang-orang yang hidup apa adanya selalu bersyukur atas segala hal yang mereka miliki. Bagi mereka, nilai kekayaan tidak ditentukan oleh seberapa banyak materi yang terkumpul atau dimiliki, tetapi seberapa banyak dari materi tersebut yang dapat dimanfaatkan.
Bagi orang-orang seperti ini, konsep urip iku mung mampir ngombe dalam bahasa Jawa memiliki makna yang dalam, yaitu hidup ini hanyalah sebagai singgah sejenak untuk minum. Mereka menyadari bahwa hidup adalah sesuatu yang sementara dan singkat. Kita semua dilahirkan telanjang dan pada akhirnya akan mati dalam keadaan telanjang pula, tanpa bisa membawa apapun. Lalu, bagaimana caranya agar dapat menjadi diri sendiri dan hidup apa adanya? Itulah mengapa penting untuk mengenali diri sendiri. Sayangnya, meskipun ungkapan mengenal diri sering diucapkan seperti halnya ungkapan jadilah diri sendiri dan hiduplah apa adanya, namun masih banyak di antara kita yang belum sepenuhnya memahami makna dan implementasinya. Mengenal diri sendiri dapat diartikan sebagai usaha untuk mengidentifikasi asal-usul diri atau keluarga, kepribadian, sifat, bakat, atau minat yang kita miliki. Mengapa kita harus melakukan inventarisasi terhadap hal-hal itu pada diri kita? Hal ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan atau kekhawatiran tentang mengapa takdir hidup kita berbeda dengan orang lain. Misalnya, kita mungkin bertanya, mengapa teman sekolah atau kuliah kita bisa dengan mudah mendapatkan pekerjaan, sedangkan kita masih menganggur? Mengapa usaha teman kita berkembang lebih cepat, sementara usaha kita terhenti atau bahkan menghadapi kebangkrutan? Padahal, kita tahu bahwa prestasi akademik teman tersebut di masa sekolah atau kuliah tidak sebaik kita, bahkan jauh di bawah kita. Sebagai akibatnya, kita merasa iri, cemburu, dan berpikiran negatif terhadap teman tersebut, alih-alih ikut merasa senang dan bangga atas keberhasilannya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk melihat secara objektif tentang kelebihan orang lain dan kekurangan kita sendiri. Perhatikan dan bandingkanlah asal-usul keluarga teman itu tadi. Apakah tingkat pendidikan dan profesi orang tua teman yang membuat kita cemburu tersebut sama dengan pendidikan dan profesi orang tua kita? Apakah koneksi keluarga teman tersebut lebih kuat dibandingkan dengan koneksi keluarga kita? Jika memang keluarga teman yang sukses tersebut memiliki status sosial yang lebih tinggi dan jaringan yang lebih luas dibandingkan dengan keluarga kita, maka kita harus menyadari dan menerima bahwa teman tersebut memang memiliki keunggulan dibandingkan dengan kita, dan oleh karena itu wajar jika dia lebih sukses daripada kita. Selanjutnya, jangan mengabaikan sifat, karakter, dan penampilan teman yang sukses tersebut dalam membandingkannya dengan diri kita. Perhatikanlah tinggi dan berat badan kita dibandingkan dengan teman tersebut, serta perhatikan juga warna dan bentuk rambut, hidung, bibir, dan dagu kita dibandingkan dengan teman tersebut. Jika teman kita memiliki sifat dan penampilan yang lebih sesuai dengan standar kecantikan atau ketampanan yang umum berlaku, maka kita harus menyadari, menerima, dan mengakui bahwa secara fisik, teman kita memang lebih baik daripada kita. Selanjutnya, perhatikanlah perbedaan dalam watak dan emosi antara kita dengan teman tersebut. Bandingkanlah senyuman yang murah hati, keramahan, kelembutan dalam berbicara, dan kelenturan bahasa tubuh kita dengan teman tersebut. Jika ternyata teman tersebut lebih murah senyum daripada kita yang cenderung cemberut, lebih pandai menggunakan kata-kata yang lembut dan tertata, maka terimalah dan akuilah bahwa kita mungkin tidak sebaik teman tersebut. Oleh karena itu, wajar jika kita tidak sesukses dengan teman tersebut dalam karir atau bisnis. Demikian tadi cara menjadi diri sendiri untuk menjalani hidup apa adanya. Semoga video ini bermanfaat. Jika kamu suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, dan komen. Dan terima kasih sudah menonton. Bye.